12, saudara. Ini lumayan panjang, tetapi kita berganti-gantian saja untuk membacakannya. Ya, Matius pasal 2 ayat pertama sampai ayat 12, saudara. Perikopnya di Alkitab kita sesuai dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru tahun 2000 adalah orang-orang Majus dari timur. Udah ada yang memakai Alkitab terjemahan sekarang? Belum ya? Oke, berarti masih sama. Oke, ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, nanti di ayat yang genap, nanti kita close bersama-sama di ayat yang ke-12. Orang-orang Majus, ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan membanggakan umatku Israel. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur bersama-sama. Dan mereka karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain atau another road. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah sama-sama membaca tema tema daripada Natal tahun ini dari gereja kita, bahwa Yesus datang itu membawa atau mengubah jalan hidupku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Majus adalah orang-orang berasal dari timur. Kalau dari segi peta sekarang ini, mereka ini adalah orang-orang Iran, ya, orang-orang Iran yang ingin bertemu dengan Yesus di zaman pemerintahan Raja Herodes. Di ayat pertama dikatakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, kita bahas dulu tentang orang Majus. Nah, saya sudah katakan tadi, orang Majus ini adalah orang-orang yang berasal dari Timur Tengah, bahkan hari ini mungkin dari negara Iran, ya kan? Nah, yang kedua, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kepintaran. Kenapa? Karena mereka bisa membaca bintang, bisa membaca galaksi atau astronot, ilmu perbintangan, ya, mereka bisa tahu. Sehingga bintang yang mendahului mereka berjalan untuk mengetahui di mana Yesus lahir, itu mereka ikuti. Bahkan mereka melihat bintang itu tepat berhenti di mana Yesus dilahirkan. Amin. Makanya hari ini ibu-ibu di tempat ini menghias membuat bintang. Ada bintang ini. Nah, ya kan? Ada sini bintang. Tapi bukan batu bintang. Nah, beda lagi, ya kan? Nah, jadi ada bintang. Nah, bintang inilah yang membawa orang-orang Majus ini untuk bisa bertemu dengan Yesus di Bethlehem, di tanah Yudea. Ya, karena dikatakan di situ bahwa seorang raja, bayangkan ini, seorang raja yang menggembalakan umatku Israel, di ayat 6 itu dikatakan akan memimpin dan akan lahir, dan itu disebut oleh orang Majus adalah penyelamat. Amin. Artinya apa? Orang-orang Majus ini, sekalipun mereka tidak percaya, sekalipun mereka bukanlah dari keturunan daripada
Israel, tetapi mereka membaca kitab para nabi. Amin. Saya yakin orang Majus ini tidak mau mengikuti bintang itu kalau tidak ada penglihatan daripada nabi yang mereka baca. Amin. Makanya Kristen itu tidak berbicara agama. Ya, dan Kristen itu tidak pernah bisa menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Jadi di dalam teknik atau pelayanan penginjilan, jangan pernah bawa Kristen, karena saudara dan saya akan ditolak. Amin. Nah, sekarang kan gereja juga ditolak untuk pembangunannya. Ya, tetapi kita tidak kehilangan akal, hikmat. Sehingga kalau ditanya, pos PI yang ada di Soekarno-Hatta itu apa gereja? Ya, lihat kondisinya. Kalau mereka orang-orang yang radikal, katakan saja itu rumah ibadah. Amin. Karena rumah ibadah tidak pernah diprotes. Tapi kalau gereja itu diprotes. Karena segitu bencinya dunia ini melihat atau mendengar nama Yesus. Amin, saudaraku. Nah, orang-orang Timur Tengah ini, orang-orang Majus ini bukan dari kalangan orang bodoh, bukan dari kalangan orang-orang Israel. Mereka ini orang-orang pintar yang diberikan Tuhan hikmat bijaksana kepada mereka. Amin. Nah, lalu dia memanggil orang Majus itu dan menyuruh mereka untuk pergi. Siapa dia ini? Adalah Herodes. Nah, dalam kejadian ini ada raja yang sangat kejam, ada raja yang sangat ngeri kepemimpinannya, sehingga ketika dia tahu orang Majus ingin melihat lahirnya pemimpin ini, lahirnya penyelamat ini, lahirnya raja ini, Herodes tidak tinggal diam, saudara. Amin. Herodes ngomong kepada orang Majus, ya, bahwa di manakah Yesus yang dilahirkan itu? Di kota mana? Saya ingin datang juga untuk menyembah dia. Nah, Herodes ini kan adalah seorang raja yang saya katakan tadi kejam, tetapi di dalam hidupnya banyak kemunafikan. Ya, karena ketika dia bicara kepada orang Majus, dia bilang begini, aku ingin ketemu Yesus di mana dia dilahirkan, karena aku juga turut menyembah dia. Itu di mulutnya, tetapi di hatinya itu berbeda. Ya, di hatinya ketika dia tahu Yesus lahir di Yudea, di Bethlehem, di Yerusalem, maka apa yang terjadi? Yesus harus dibunuh. Karena Raja Herodes tidak mau ada rival. Amin. Tidak ada dua raja di dalam sebuah kerajaan, saudara. Atau di negara kita tidak ada dua presiden. Yang ada presiden-presidenan. Ya kan, konstitusi negara kita ini hanya mengakui satu presiden, satu wakil presiden, dan dibantu oleh para menteri. Nah, Herodes yang berkuasa pada zaman itu di tanah Yudea, dia tidak mau ada rival. Ya. Jadi dia punya keinginan ketika dia bertemu dengan orang Majus, harapannya adalah orang Majus ini, ya, orang Majus ini, Herodes ini atau orang Majus ini memberitahu di mana Yesus lahir. Amin, saudara. Nah, kemudian di ayat 5 dikatakan begini, mereka berkata kepadanya di Bethlehem tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab nabi. Nah, di ayat 5 ini harapan daripada Herodes itu terjadi. Orang-orang Majus memberitahukan bahwa raja itu dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah yang tertulis dalam kitab para nabi. Jadi orang Majus ini tidak berbohong, dia jujur kepada Raja Herodes. Kemudian, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, jadi orang Majus ini tahu, ya kan? Makanya jangan heran kalau ada banyak hari-hari ini orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, dia percaya bahkan tidak memikirkan nyawanya, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya kemarin melihat beberapa hamba Tuhan yang tidak mengenal Tuhan, itu luar biasa penganiayaan yang dialami. Bahkan semalam saya lihat di YouTube bahwa Pak MKC juga sedang sakit, di penjara 10 tahun dan dia sedang sakit oleh karena nama Yesus. MKC, saudaraku, bukanlah orang yang biasa, tetapi dia orang berpendidikan dan dia membaca kitab suci sehingga dia percaya kepada Yesus. Ya.
Nah, jadi di sini orang Majus tahu bahwa Yesuslah yang akan menggembalakan umat-umat Israel. Nah, kemudian yang ketujuh dikatakan apa? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, itu pesan daripada Raja Herodes kepada orang Majus. Nah, orang Majus ini berangkat. Ayat 9, kemudian setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu di mana Yesus dilahirkan. Akhirnya ketika orang Majus ini berjalan, ya, dengan dituntun oleh bintang ini, mereka ketemu dengan bayi Yesus. Amin. Mereka ketemu, kemudian orang-orang Majus ini dikatakan di 11, mereka sujud menyembah dia. Mereka bertemu dengan anak itu, Yesus bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu kemenyan dan mur. Nah, saudaraku, ada kelebihan daripada orang Majus ini. Kenapa? Mereka ini kan bukan kalangan orang Israel. Mereka ini bukan kalangan ahli Taurat seperti Musa, bukan Imam Lewi, bukan. Tetapi ketika mereka percaya dengan bintang itu, dengan tuntunan itu, mereka kemudian ketemu dengan Yesus lahir di kandang domba bersama dengan ibunya ada di situ. Maka apa yang terjadi? Mereka sangat yakin bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh kitab para nabi itu benar. Sehingga apa? Kalau mereka tidak yakin, saya yakin saudaraku, mereka tidak akan membawa persembahan-persembahan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Saudaraku, kalau dikatakan di situ mereka mempersembahkan kepada Yesus emas, kemenyan, dan mur. Bayangkan zaman itu, ya, zaman susah. Bayangkan perjalanan itu, perjalanan berhari-hari. Pada malam hari, mungkin mereka ketemu dengan binatang buas, mungkin mereka kedinginan, atau mungkin mereka capek, letih, lesu. Ya, tetapi orang Majus itu sangat yakin dengan apa yang dia percayai, sehingga itu betul. Dan mereka mungkin membawa, ya, persembahan mereka itu juga persembahan yang banyak, karena mereka yakin ini adalah raja, ini adalah juru selamat. Bayangkan kalau mereka tidak yakin, saudaraku, ya, saya yakin mereka tidak akan persembahkan ini. Amin. Hari-hari ini kenapa orang bisa memberikan sesuatu yang besar, yang berharga kepada orang lain? Hanya satu, kepercayaan. Orang Tionghoa itu, saudaraku, sangat memegang kepercayaan yang sangat tinggi. Kalau sekali saja dia dibohongin, dia nggak akan mau. Mahalnya sebuah kepercayaan. Ya, orang Majus ini juga seperti itu, saudaraku. Ketika dia percaya bahwa itu adalah Raja Israel yang akan menggembalakan orang Israel, maka apa yang terjadi? Mereka bawa itu persembahan. Dan saya yakin persembahan ini pada waktu itu tidak ternilai, karena ada emas, ada kemenyan, dan ada mur. Ini barang-barang yang tidak murah, saudara. Nah, mereka semuanya persembahkan itu kepada Yesus dengan harapan bahwa ibu dan Yesus sebagai anak daripada Maria pada waktu itu ini menerima persembahan mereka. Kenapa? Karena bangsa, karena orang Majus ini sungguh-sungguh membaca kitab para nabi. Amin. Kemudian tidak sampai di situ, saudaraku, ketika orang Majus ini bertemu dengan bertemu dengan Yesus dan juga bayi Yesus, dengan Ibu Maria, maka mereka mungkin ada pembicaraan.